Halo semuanya dan selamat datang kembali. Apakah Anda pikir ayunan taman kesayangan Anda yang telah memberi begitu banyak kegembiraan sepanjang musim panas benar-benar aman saat Desember tiba? Pikirkan lagi. Ada satu kesalahan fatal, kesalahan yang sangat umum di bulan Desember, yang dilakukan oleh 9 dari 10 pemilik ayunan tanpa menyadarinya. Kesalahan ini bukan sekadar kelalaian kecil, ini adalah resep bencana yang secara perlahan tapi pasti akan membunuh ayunan Anda sebelum musim semi tiba. Dalam video ini, saya tidak hanya akan mengungkapkan kesalahan mematikan ini, tetapi saya juga akan memberikan panduan langkah demi langkah yang pasti untuk memastikan ayunan Anda tidak hanya bertahan, tetapi juga tetap dalam kondisi prima, siap untuk menyambut Anda saat matahari kembali bersinar. Jadi, tetaplah bersama saya, karena informasi yang akan Anda dapatkan bisa menghemat jutaan rupiah dan menyelamatkan kenangan indah Anda. Sebelum kita membahas kesalahan spesifiknya, mari kita pahami dulu musuh yang kita hadapi. Musim dingin, terutama di bulan Desember saat transisi cuaca sedang ganas-ganasnya, adalah medan perang bagi perabotan luar ruangan. Ini bukan hanya tentang salju yang menumpuk. Ini adalah siklus berbahaya dari kelembapan, pembekuan, dan pencairan. Bayangkan air meresap ke dalam retakan terkecil pada kayu atau logam. Saat suhu turun di bawah nol, air itu mengembang dengan kekuatan luar biasa, sekitar 9%. Kekuatan ini, yang terjadi berulang kali, dapat membelah kayu, membengkokkan logam, dan menghancurkan cat pelindung dari dalam keluar. Kita sering meremehkan kekuatan alam yang bekerja secara perlahan ini. Kita melihat ayunan kita sebagai benda mati yang kokoh, padahal sebenarnya ia terus-menerus berinteraksi dengan lingkungannya. Memahami pertempuran tak terlihat, inilah kunci pertama untuk memenangkannya dan melindungi investasi Anda. Mari kita mulai dengan ilusi terbesar yang menjebak banyak orang, ilusi daya tahan. Anda melihat ayunan Anda mungkin terbuat dari baja tebal atau kayu jati yang kokoh, dan Anda berpikir, benda ini dibuat untuk berada di luar ruangan, pasti kuat dan akan baik-baik saja. Ini adalah kesalahan pertama dan yang paling mendasar. Ya, bahan-bahan tersebut memang kuat, tetapi kuat tidak sama dengan tak terkalahkan. Paparan terus-menerus terhadap elemen musim dingin, kelembapan, es, dan perubahan suhu yang drastis, secara perlahan mengikis kekuatan itu. Bayangkan ini seperti seorang prajurit yang sangat kuat, tetapi dipaksa berdiri di tengah badai salju tanpa jubah atau pelindung. Awalnya dia akan baik-baik saja, tetapi setelah berminggu-minggu, bahkan prajurit terkuat pun akan menyerah pada hipotermia. Logam pada ayunan Anda akan mulai mengalami kelelahan material, lapisan pelindungnya akan menipis, dan kayu akan mulai kehilangan minyak alaminya. Menganggap ayunan Anda kebal adalah langkah pertama menuju kehancurannya. Kekuatan bawaannya justru membuat kita lengah, padahal di balik permukaannya yang kokoh, kerusakan mikro sedang dimulai. Sekarang, mari kita bicara tentang pembunuh senyap yang sering diabaikan, kondensasi. Ini adalah musuh yang bekerja dari dalam. Banyak rangka ayunan terbuat dari tabung logam berlubang. Selama siang hari yang sedikit lebih hangat di awal musim dingin, udara di dalam tabung memanas. Udara hangat ini menampung uap air. Kemudian, saat malam tiba dan suhu anjlok, udara di dalam mendingin dengan cepat, dan uap air itu mengembun menjadi tetesan air di permukaan bagian dalam tabung. Anda tidak akan pernah melihatnya, tetapi itu terjadi. Air ini berkumpul di bagian bawah tabung, di tikungan, dan di sambungan. Lalu, saat suhu turun di bawah titik beku, air itu berubah menjadi es. Seperti yang kita bahas sebelumnya, es mengembang. Ekspansi ini memberikan tekanan luar biasa dari dalam tabung. Mungkin tidak akan meledak dalam satu malam, tetapi siklus pembekuan dan pencairan yang berulang-ulang ini akan membuat logam menjadi lemah, menyebabkan retakan mikro, dan akhirnya bisa membelah sambungan las, atau bahkan membengkokkan rangka itu sendiri. Ini adalah bom waktu yang tersembunyi di dalam struktur ayunan Anda. Jika ayunan Anda terbuat dari kayu, Anda menghadapi masalah yang berbeda, namun sama merusaknya, yang saya sebut efek spons. Kayu, bahkan yang sudah diolah, pada dasarnya adalah bahan organik yang berpori. Selama musim gugur dan awal Desember yang lembab, kayu ini akan menyerap kelembapan dari udara, hujan, dan kabut, persis seperti spons. Setiap serat kayu membengkak karena terisi air. Awalnya,
ini mungkin tidak terlihat berbahaya. Namun, ketika suhu beku yang parah datang, semua air yang terperangkap di dalam pori-pori kayu akan membeku. Ekspansi es di dalam serat kayu menciptakan ribuan retakan mikro internal. Saat es mencair, air akan meresap lebih dalam lagi melalui retakan baru ini. Siklus berulang ini, menyerap, membeku, mencair, akan secara efektif merobek struktur kayu dari dalam keluar. Pada musim semi, Anda mungkin akan menemukan ayunan Anda penuh dengan retakan, serpihan, dan bahkan pembusukan yang dimulai dari inti kayu. Kayu yang tadinya indah dan kuat kini menjadi rapuh dan berbahaya untuk diduduki, semuanya karena ia dibiarkan minum terlalu banyak sebelum musim dingin tiba. Sekarang mari kita beralih ke bagian yang paling nyaman dari ayunan Anda, yaitu bantal dan kanopi. Meninggalkannya di luar adalah mimpi buruk mutlak bagi kain. Ini adalah kesalahan yang sangat umum, karena orang berpikir, ini kan kain luar ruangan, pasti tahan air. Mungkin tahan terhadap sedikit gerimis musim panas, tetapi tidak dirancang untuk menahan serangan musim dingin. Kain tersebut akan menyerap kelembapan dari salju yang mencair dan hujan es. Karena suhu dingin dan kurangnya sinar matahari, kain itu tidak akan pernah benar-benar kering. Kondisi basah dan dingin yang konstan ini adalah surga bagi jamur dan lumut. Spora jamur yang ada di mana-mana akan mulai tumbuh, menciptakan noda hitam dan hijau yang jelek dan sulit dihilangkan. Lebih buruk lagi, proses pembusukan biologis akan dimulai. Serat kain akan mulai terurai, membuatnya menjadi lemah dan rapuh. Saat Anda mencoba membersihkannya di musim semi, kainnya bisa sobek dengan mudah. Selain itu, bantal yang membeku dan mencair berulang kali akan merusak isian di dalamnya, membuatnya menjadi kempis dan tidak nyaman. Baiklah, jadi Anda sadar harus melindunginya. Anda mengambil terpal besar dan membungkus ayunan Anda dengan rapat. Masalah selesai kan? Salah. Ini adalah kesalahan hanya menutupinya. Dan terkadang ini bisa lebih buruk daripada tidak menutupinya sama sekali. Saat Anda membungkus ayunan dengan terpal plastik yang tidak bisa bernapas, Anda menciptakan efek rumah kaca mini. Siang hari, sedikit sinar matahari yang menembus atau panas yang terperangkap akan menguapkan kelembapan dari tanah di bawahnya. Uap air ini akan naik dan terperangkap di bawah terpal. Karena tidak ada sirkulasi udara, kelembapan ini akan mengembun di seluruh permukaan ayunan Anda, logam, kayu, dan kain. Anda pada dasarnya telah menciptakan sauna pribadi untuk jamur dan karat. Lingkungan yang lembab dan stagnan ini adalah kondisi ideal bagi korosi untuk berkembang biak pada logam dan pembusukan pada kayu. Saat Anda membuka terpal di musim semi, jangan kaget jika Anda disambut oleh bau apek yang menyengat dan pemandangan yang menyedihkan dari ayunan yang berkarat dan berjamur. Anda berniat melindunginya, tetapi malah menguncinya di dalam ruang penyiksaan yang lembab. Kita sering fokus pada ayunan itu sendiri dan melupakan apa yang ada di bawahnya. Mengabaikan fondasi adalah kesalahan kritis. Banyak orang menempatkan ayunan mereka di atas halaman rumput atau tanah lunak. Selama musim dingin, tanah ini akan mengalami siklus beku cair. Saat tanah membeku, ia mengembang dan bisa mendorong kaki-kaki ayunan ke atas secara tidak merata. Saat mencair, ia menjadi lunak dan berlumpur, memungkinkan satu atau dua kaki untuk tenggelam lebih dalam dari yang lain. Gerakan naik turun dan pergeseran yang konstan ini, meskipun hanya beberapa milimeter setiap kalinya, memberikan tekanan yang sangat besar pada rangka ayunan. Bayangkan mencoba memutar rangka baja secara perlahan selama 3 bulan. Sambungan las akan tegang, baut akan melonggar, dan seluruh struktur bisa menjadi bengkok atau tidak sejajar secara permanen. Pada musim semi, Anda mungkin menemukan bahwa ayunan Anda tidak lagi berayun lurus, berderit aneh, atau bahkan menjadi tidak stabil dan berbahaya. Kaki-kaki yang kokoh membutuhkan fondasi yang stabil, dan tanah yang membeku sama sekali tidak stabil. Sekarang, mari kita lihat komponen yang membuat ayunan Anda bergerak. Rantai atau tali. Ini adalah titik lemah yang sering terlewatkan. Rantai logam, bahkan yang galvanis, memiliki banyak sekali celah kecil di antara setiap mata rantainya. Kelembapan akan masuk ke celah-celah ini dan menyebabkan karat di tempat yang paling sulit dijangkau dan dibersihkan. Karat tidak hanya jelek, itu adalah kanker bagi logam. Ia melemahkan struktur rantai secara signifikan. Siklus beku cair juga akan membuat mata rantai saling menekan, mempercepat keausan.
Jika ayunan Anda menggunakan tali, bahayanya bahkan lebih besar. Tali, terutama yang terbuat dari serat alami, akan menyerap air seperti sumbu. Tali yang basah kemudian membeku menjadi kaku. Saat berayun sedikit karena angin, serat-serat es di dalamnya akan saling bergesekan dan putus. Proses ini secara drastis mengurangi kekuatan tarik tali. Pada musim semi, tali yang terlihat baik-baik saja dari luar mungkin sudah lapuk di bagian dalamnya, siap putus saat diberi beban. Ini bukan hanya masalah kerusakan, ini adalah masalah keamanan yang serius. Setiap ayunan disatukan oleh puluhan baut, mur, dan sekrup. Komponen-komponen kecil ini adalah magnet karat. Selama perubahan suhu musim dingin, berbagai bagian ayunan, logam, kayu, plastik akan mengembang dan menyusut dengan laju yang berbeda. Gerakan mikro yang konstan ini dapat menyebabkan baut dan mur menjadi sedikit longgar seiring waktu. Celah sekecil rambut pun sudah cukup. Celah ini menjadi pintu masuk bagi air. Air akan meresap ke dalam ulir sekrup dan area di sekitar kepala baut. Terperangkap di sana, air akan menyebabkan karat berkembang biak dengan cepat. Karat pada titik-titik sambungan ini sangat berbahaya, karena melemahkan integritas struktural seluruh ayunan. Selain itu, karat dapat mengunci baut di tempatnya, membuatnya hampir mustahil untuk dikencangkan atau dilepaskan di kemudian hari tanpa merusaknya. Di musim semi, Anda mungkin menemukan sambungan yang goyah dan berderit diwarnai oleh noda karat yang jelek, yang semuanya menandakan bahwa kerangka ayunan Anda tidak lagi sekuat dulu. Banyak orang percaya bahwa lapisan cat atau pelapis bubuk, powder coating, pada ayunan logam mereka adalah baju zirah yang tidak bisa ditembus. Ini adalah kesalahpahaman yang berbahaya. Cat bukanlah pelindung abadi. Seiring waktu, karena paparan sinar matahari, benturan kecil, dan stres dari penggunaan, retakan mikro yang hampir tidak terlihat akan terbentuk di permukaan cat. Anda tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, tetapi bagi molekul air, itu adalah jalan tol menuju logam di bawahnya. Begitu air masuk melalui retakan ini, ia terperangkap di antara cat dan logam. Di sana, ia mulai menyebabkan karat. Karat ini akan menyebar di bawah permukaan cat, seperti penyakit yang menyebar di bawah kulit. Anda mungkin tidak akan melihat apa-apa sampai musim semi, ketika cat mulai menggelembung atau terkelupas, mengungkapkan area korosi yang luas di bawahnya. Pada saat itu, kerusakannya sudah parah. Ingat, cat hanya seefektif lapisan terluarnya. Begitu ada celah, pertahanannya runtuh, dan ia justru menjadi perangkap kelembapan yang mempercepat kerusakan. Kita sering meremehkan beban salju. Ah, hanya sedikit salju, pikir kita. Tetapi salju bisa sangat menipu. Salju yang baru turun mungkin ringan dan empuk, tetapi seiring waktu, ia akan memadat dan menyerap kelembapan, menjadi sangat berat. 1 meter kubik salju basah yang padat bisa memiliki berat ratusan kilogram. Sekarang bayangkan beban itu menekan kanopi ayunan Anda hari demi hari, minggu demi minggu. Kanopi dan rangka penyangganya tidak dirancang untuk menahan beban statis yang begitu berat untuk waktu yang lama. Rangka kanopi bisa mulai membengkok secara permanen. Kain kanopi itu sendiri bisa meregang hingga kehilangan bentuknya atau bahkan robek. Jika salju menumpuk secara tidak merata, misalnya lebih banyak di satu sisi karena angin, itu akan memberikan tekanan puntir pada seluruh rangka ayunan yang dapat menyebabkan kerusakan struktural. Jangan pernah meremehkan kekuatan gravitasi yang dikombinasikan dengan berat kumulatif dari salju musim dingin. Ini adalah tekanan konstan yang secara perlahan tapi pasti akan merusak bentuk dan kekuatan ayunan Anda. Selain salju, ada ancaman lain yang bahkan lebih berat, badai es. Saat hujan beku turun, setiap permukaan ayunan Anda akan dilapisi dengan lapisan es padat. Lapisan ini bisa menjadi sangat tebal dan sangat berat. Ini seperti membungkus ayunan Anda dengan lapisan beton. Berbeda dengan salju yang bisa disingkirkan, lapisan es ini menempel erat pada setiap bagian, rangka, rantai, kursi, kanopi. Beban tambahan ini bisa dengan mudah melebihi batas berat yang dirancang untuk ayunan. Rantai bisa meregang, kait bisa membengkok, dan rangka bisa mengalami tekanan ekstrem. Lebih buruk lagi, saat angin bertiup, ayunan yang berat karena es ini akan bergerak, tetapi tidak dengan lancar. Gerakannya akan kaku dan tersentak-sentak, memberikan guncangan hebat pada semua titik sambungan. Es yang tajam juga bisa menggores dan merusak lapisan cat, membuka jalan bagi karat. Badai es mengubah ayunan taman Anda, yang anggun menjadi patung es raksasa yang rapuh dan terbebani,
menunggu untuk retak di bawah bebannya sendiri. Mungkin terdengar aneh, tetapi matahari musim dingin juga bisa menjadi musuh. Kita sering mengasosiasikan kerusakan akibat sinar matahari dengan musim panas, tetapi sinar ultraviolet (UV) tetap ada sepanjang tahun. Bahkan, di daerah bersalju, radiasi UV bisa lebih intens karena dipantulkan dari permukaan salju yang putih. Sinar UV ini menyerang komponen kain, plastik, dan bahkan lapisan atas pernis pada kayu. Masalahnya diperparah oleh suhu dingin. Saat bahan-bahan ini dingin, mereka menjadi lebih rapuh dan kurang fleksibel. Paparan UV secara perlahan memecah ikatan polimer dalam plastik dan kain, sementara udara dingin membuatnya kaku. Kombinasi ini sangat merusak. Kanopi kain Anda mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi seratnya menjadi lemah. Komponen plastik seperti tutup ujung atau pegangan menjadi getas. Saat suhu sedikit menghangat atau saat Anda mencoba menggunakannya di musim semi, bahan yang telah dilemahkan oleh UV dan dilemahkan oleh dingin, ini bisa retak atau pecah dengan sangat mudah. Ini adalah pengkhianatan dari matahari yang merusak secara diam-diam saat Anda tidak menduganya. Ayunan Anda yang ditutupi terpal atau ditinggalkan di sudut taman yang sepi bisa terlihat seperti properti idaman bagi makhluk lain. Hewan pengerat seperti tikus atau tupai selalu mencari tempat berlindung dari dinginnya musim dingin. Ruang di bawah bantal yang ditinggalkan atau di dalam lipatan kanopi yang tertutup adalah tempat yang sempurna bagi mereka untuk membuat sarang. Masalahnya adalah, mereka tidak hanya tinggal di sana. Mereka akan mengunyah, mereka akan merobek kain bantal untuk bahan sarang. Mereka akan menggerogoti tali ayunan atau komponen kayu. Kabel atau selang plastik apapun bisa menjadi sasaran mereka. Selain kerusakan fisik, mereka juga akan meninggalkan kotoran dan urin yang tidak higienis dan dapat menodai serta merusak kain secara permanen. Serangga seperti laba-laba atau bahkan tawon juga dapat membuat sarang di celah-celah yang terlindung. Di musim semi, Anda mungkin tidak hanya menemukan ayunan yang rusak, tetapi juga penuh dengan tamu tak diundang yang tidak menyenangkan. Ayunan Anda bisa berubah dari tempat relaksasi menjadi sarang hama. Banyak kerusakan musim dingin sebenarnya dimulai jauh sebelum salju pertama turun. Kesalahan fatalnya adalah tidak melakukan pemeriksaan pra musim dingin yang kritis. Pada akhir musim gugur, Anda harus menjadi detektif untuk ayunan Anda. Periksa setiap inci dari rangka logam untuk mencari goresan, lecet, atau titik karat sekecil apapun. Titik-titik ini adalah titik masuk bagi kelembapan. Periksa struktur kayu untuk mencari retakan kecil atau area di mana pernisnya sudah aus. Periksa semua baut dan mur untuk memastikan semuanya kencang. Lihatlah kondisi rantai dan tali. Cari tanda-tanda keausan. Mengabaikan masalah-masalah kecil ini seperti mengabaikan lubang kecil di atap sebelum musim hujan. Selama musim dingin, masalah kecil ini akan dieksploitasi tanpa ampun oleh es dan kelembapan. Goresan kecil akan menjadi bercak karat besar. Retakan rambut pada kayu akan menjadi celah yang menganga. Baut yang sedikit longgar akan menjadi sambungan yang goyah dan rusak. Pemeriksaan 10 menit di musim gugur dapat mencegah bencana total di musim semi. Ini mungkin terdengar sepele, tetapi membersihkan ayunan Anda secara menyeluruh sebelum menyimpannya adalah langkah yang mutlak tidak bisa ditawar. Banyak orang melewatkan ini, berpikir, toh akan kotor lagi di luar sana. Ini adalah kesalahan besar. Kotoran, daun-daun yang membusuk, getah pohon, dan kotoran burung yang tertinggal di permukaan ayunan Anda bukanlah kotoran biasa. Mereka bersifat asam dan higroskopis, yang berarti mereka menarik dan menahan kelembapan. Sepanjang musim dingin, gumpalan daun basah yang menempel pada rangka logam akan menciptakan lingkungan yang lembab secara lokal, mempercepat pembentukan karat di area tersebut. Kotoran burung yang asam akan secara aktif menggerogoti cat dan lapisan pelindung lainnya. Jamur dan lumut yang sudah ada akan memiliki sumber makanan untuk terus tumbuh di bawah penutup. Dengan tidak membersihkannya, Anda pada dasarnya memberikan makanan dan selimut basah bagi semua agen perusak. Membersihkannya bukan hanya untuk estetika, ini adalah tentang menghilangkan katalisator yang akan mempercepat proses pembusukan dan korosi selama bulan-bulan musim dingin yang panjang. Dalam upaya untuk melindungi ayunan, beberapa orang yang bermaksud baik melakukan kesalahan pelumasan. Mereka berpikir, saya akan menyemprotkan pelumas pada semua bagian yang bergerak agar tidak berkarat. Idenya bagus, tetapi eksekusinya seringkali salah. Menggunakan pelumas yang salah bisa lebih berbahaya daripada tidak menggunakan sama sekali.
Banyak pelumas berbahan dasar minyak, seperti WD-40 yang terkenal itu, sebenarnya bukanlah pelumas jangka panjang. Mereka dapat menarik debu dan kotoran, menciptakan pasta abrasif yang justru mempercepat keausan pada titik-titik pivot. Di suhu dingin, beberapa jenis gemuk atau minyak bisa menjadi sangat kental dan lengket, bahkan membeku, yang justru menghambat gerakan daripada membantunya. Pelumas yang salah juga dapat merusak komponen plastik atau karet pada ayunan. Pelumasan yang tepat memang penting, tetapi harus dilakukan dengan produk yang tepat, seperti pelumas berbahan dasar silikon atau litium putih yang tahan air dan tidak akan mengeras di suhu dingin, dan hanya pada titik-titik yang benar-benar membutuhkannya setelah dibersihkan secara menyeluruh. Banyak orang memiliki pemikiran, semua atau tidak sama sekali. Jika mereka tidak bisa memindahkan seluruh ayunan ke dalam garasi, mereka hanya akan meninggalkannya begitu saja. Ini adalah kesalahan. Langkah cerdas yang sering diabaikan adalah pembongkaran parsial. Bahkan jika Anda harus meninggalkan rangka utama di luar, Anda hampir selalu dapat melepas bagian-bagian yang paling rentan. Lepaskan kanopi kain. Ini mungkin hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk melepaskan beberapa baut atau pengait. Angkat kursi ayunan, yang seringkali hanya digantung pada kait. Bawa masuk bantal-bantalnya. Dengan melakukan ini, Anda telah menghilangkan 90% dari komponen yang paling mungkin rusak oleh jamur, robekan, atau UV. Menyimpan kanopi dan kursi di tempat yang kering seperti gudang atau garasi akan memperpanjang umurnya selama bertahun-tahun. Rangka logam atau kayu yang tersisa jauh lebih mudah untuk dilindungi, atau bahkan jika dibiarkan terbuka, ia memiliki peluang bertahan yang jauh lebih baik daripada jika semua komponen kain yang menyerap air masih terpasang. Jangan biarkan ketidakmampuan untuk menyimpan semuanya menghentikan Anda dari menyelamatkan bagian-bagian terpenting. Jika Anda memutuskan untuk menutupi ayunan Anda di luar, memilih penutup yang tepat adalah hal yang krusial. Kesalahan yang sering terjadi adalah menyamakan semua penutup. Seperti yang kita diskusikan, terpal plastik biru murah adalah pilihan yang buruk karena tidak bisa bernapas. Ini menjebak kelembapan. Penutup yang ideal harus memenuhi 2 kriteria yang tampaknya bertentangan. Ia harus tahan air dari luar, tetapi juga harus bisa bernapas dari dalam. Penutup berkualitas tinggi untuk perabotan luar ruangan terbuat dari bahan seperti polyester yang ditenun rapat dengan lapisan bawah anti air dan ventilasi udara tersembunyi. Ventilasi ini memungkinkan uap air yang menguap dari tanah untuk keluar, mencegah kondensasi menumpuk di bagian dalam. Penutup yang baik juga harus pas ukurannya, tidak terlalu ketat yang bisa merobek, dan tidak terlalu longgar yang bisa tertiup angin. Ia juga harus memiliki tali atau pengikat di bagian bawah untuk mengamankannya agar tidak terbang saat badai musim dingin. Berinvestasi dalam penutup yang dirancang khusus untuk perabotan luar ruangan bukanlah kemewahan. Ini adalah bagian penting dari perlindungan. Jika Anda memiliki pilihan untuk menyimpan ayunan Anda, lokasi penyimpanan itu sendiri sangat penting. Tidak semua tempat penyimpanan diciptakan sama. Garasi yang terhubung dengan rumah seringkali menjadi pilihan terbaik. Biasanya tetap sedikit lebih hangat dan jauh lebih kering daripada bangunan luar lainnya. Pilihan kedua adalah gudang yang dibangun dengan baik dan tahan cuaca. Pastikan atapnya tidak bocor dan ada sedikit aliran udara. Pilihan yang lebih buruk, tetapi masih lebih baik daripada tidak sama sekali, adalah menyimpannya di bawah dek atau teras yang tertutup. Ini akan melindunginya dari salju dan es secara langsung, tetapi masih akan terpapar pada udara dingin dan lembab. Lokasi terburuk, selain di tempat terbuka, adalah di dalam gudang yang lembab dan berjamur, atau di bawah terpal yang bocor. Memilih lokasi yang salah bisa berarti Anda memindahkan ayunan Anda dari satu lingkungan yang merusak ke lingkungan lain yang sama-sama merusak. Prioritaskan tempat yang paling kering. Kekeringan adalah teman terbaik ayunan Anda selama musim dingin, bahkan lebih dari kehangatan. Akhirnya, mari kita bicara tentang biaya dari kelalaian. Kesalahan Desember ini, yang pada dasarnya adalah kombinasi dari semua poin yang telah kita bahas, memiliki label harga yang nyata. Pikirkan tentang itu. Sebuah ayunan taman yang layak bisa berharga mulai dari beberapa juta hingga puluhan juta rupiah. Jika Anda membiarkannya rusak selama musim dingin, di musim semi Anda akan dihadapkan pada beberapa pilihan. Semuanya mahal. Anda mungkin perlu mengganti kanopi yang sobek dan berjamur. Anda mungkin perlu membeli satu set bantal baru. Anda mungkin perlu menghabiskan akhir pekan yang berharga untuk mengamplas karat dan mengecat ulang seluruh rangka.
Jika kerusakannya struktural, Anda mungkin harus membeli ayunan baru sama sekali. Sekarang bandingkan biaya-biaya itu dengan biaya pencegahan, beberapa jam kerja di musim gugur, sekaleng pelindung kayu atau cat anti karat, dan mungkin penutup berkualitas baik. Biaya pencegahan jauh lebih kecil. Kesalahan tidak mempersiapkan ayunan Anda bukanlah penghematan waktu. Ini adalah pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi yang harus Anda bayar di musim semi, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Jadi, sekarang Anda tahu, kesalahan mematikan di bulan Desember itu bukanlah satu tindakan tunggal, melainkan sebuah sikap. Sikap mengabaikan dan meremehkan kekuatan musim dingin. Dengan berpikir bahwa ayunan Anda cukup kuat, dengan menutupinya secara sembarangan, atau dengan gagal melakukan pemeriksaan sederhana, Anda secara tidak sadar telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Momen paling mengejutkan adalah ketika Anda menyadari bahwa musuh terbesar bukanlah salju atau es, melainkan kelembapan yang terperangkap dan bekerja secara diam-diam dari dalam. Dengan memahami proses-proses ini, kondensasi di dalam tabung, efek spons pada kayu, dan rumah kaca di bawah terpal, Anda sekarang memiliki pengetahuan untuk melawan. Merawat ayunan Anda di musim dingin bukan tentang pekerjaan berat, ini tentang bekerja cerdas. Beberapa jam persiapan di musim gugur akan memastikan bahwa saat musim semi tiba, ayunan Anda siap memberikan kenyamanan dan kegembiraan, bukan sakit kepala dan pengeluaran. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka mata Anda, tekan tombol suka untuk memberitahu saya. Pastikan Anda berlangganan dan mengklik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips bermanfaat lainnya. Dan sekarang, saya benar-benar ingin mendengar dari Anda. Apa metode andalan Anda untuk melindungi perabotan taman selama musim dingin? Bagikan rahasia Anda di kolom komentar di bawah.